Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ustazah Eva dan kali ini kita akan belajar matematika. Nah, sebelum pembelajaran kita mulai, siapkan bukunya dan berdoa bersama. Nah, kali ini kita masih di bab 1 mengenai bilangan bulat dan kali ini materi yang akan kita bahas tentang operasi hitung bilangan bulat. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu menggunakan sifat-sifat operasi hitung termasuk operasi hitung campuran, menjelaskan dan melakukan dan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan operasi penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian yang melibatkan bilangan bulat negatif dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, kita akan membahas tentang sifat-sifat operasi hitung bilangan bulat. Sifat-sifat operasi hitung bilangan bulat dapat digunakan untuk mempermudah kita melakukan penghitungan. Berikut sifat-sifat operasi hitung bilangan bulat. Yang pertama, sifat komutatif atau pertukaran. Sifat komutatif hanya berlaku pada operasi penjumlahan dan perkalian bilangan bulat. Nah, coba perhatikan ilustrasi berikut. Nah, di situ ada sebuah balok berjumlah 4, kemudian ditambah atau dijumlahkan dengan 2 balok. Hasilnya 6. Nah, karena ini sifatnya komutatif atau pertukaran, jadi kita tukar. Yang depan diganti ke belakang dan belakang pindah ke depan. Jadi 2 ditambah 4, jawabannya juga sama 6. Atau kalau kita pakai rumus bisa A plus B sama dengan B plus A. Nah, selanjutnya karena tadi yang penjumlahan, sekarang yang perkalian. Perkalian pun juga sama. Perhatikan ilustrasinya, ada sebuah balok, panjangnya ada 3, lebarnya ada 4. Nah, kalian bisa menulisnya 4 kali 3 atau bisa dibalik jadi 3 kali 4. Yang memiliki hasil sama 12. Atau bisa kita tulis dengan A kali B sama dengan B dikali A. Jadi, diperhatikan lagi, untuk sifat komutatif itu hanya ada pada operasi penjumlahan dan perkalian bilangan bulat saja. Selanjutnya, sifat yang kedua, sifat asosiatif penjumlahan. Seperti sifat komutatif, sifat asosiatif juga hanya berlaku pada operasi hitung penjumlahan dan perkalian saja. Nah, coba perhatikan ilustrasi berikut untuk sifat asosiatif pada penjumlahan. Nah, di situ, di dalam kurung sudah ada 3 ditambah 2 ditambah 1. Nah, untuk pengerjaannya kita kerjakan yang di dalam kurung terlebih dahulu. Jadi 3 ditambah 2 dapatnya 5 ditambah 1 hasilnya 6. Nah, karena ini sifat asosiatif, jadi pengelompokan bisa dikelompokkan bagian yang depan ataupun yang belakang. Karena yang tadi contohnya sudah yang bagian depan, sekarang kita kelompokkan yang bagian belakang. 3 ditambah di dalam kurungnya jadi ada 2 ditambah 1. Nah, hasilnya sama dengan 6. Jadi hasilnya sama. Untuk rumusnya kita bisa menggunakan di dalam kurung A ditambah B ditambah C sama dengan A ditambah buka kurung B ditambah C tutup kurung. Jadi hasilnya sama, antara ruas kanan dan ruas kiri sama. Selanjutnya untuk sifat asosiatif perkalian, begitu juga sama seperti yang penjumlahan tadi, jadi kita kerjakan yang di dalam kurung terlebih dahulu. Untuk yang awal, karena yang dikelompokkan itu bagian depan, kita kerjakan terlebih dahulu. 2 dikali 4, hasilnya berapa, baru kita kalikan dengan 3. Hasilnya sama-sama 24. Nah, begitu juga nanti. 2 dikali 4
kali 3. Nah, 2 dikali 4 kali 3 hasilnya 12. 12 dikalikan 2 hasilnya 24. Untuk rumusnya sama. Di dalam kurung A kali B dikali C. Nah, sama dengan A kali di dalam kurung B dikali C. Selanjutnya sifat yang ketiga yaitu sifat distributif atau penyebaran. Sifat distributif yang berlaku adalah distributif perkalian terhadap penjumlahan dan distributif perkalian terhadap pengurangan. Coba kalian perhatikan ilustrasi berikut. Nah, di sini sudah ada 3 dikali dalam kurung 4 ditambah 2. Itu hasilnya 18 ya. Untuk sifat distributifnya kita kalikan. Dengan apa? 3, 3-nya kita kalikan 4 ditambah 3 dikalikan dengan 2. Jadi 3 dikalikan dengan yang di depan 4 tadi. Baru karena itu tandanya penjumlahan, jangan lupa tanda plusnya. Baru kita kalikan lagi kita masukkan 3 dikali dengan 2. Hasilnya samakah? Sama. Hasilnya 18. Nah, untuk rumusnya kita bisa gunakan A dikali di dalam kurung B ditambah C sama dengan A kali B ditambah A kali C. Nah, selanjutnya untuk sifat distributif pengurangan. Sama dengan sifat distributif penjumlahan, yang membedakan apa? Hanya tanda penjumlahan dan pengurangan. Kalau di dalam pengurangan jangan lupa tanda minusnya, tanda kurangnya. Jadi kalau di sini ada sebuah contoh 3 dikali 4 dikurangi 1, itu kita kerjakan yang 4 dikurangi 1 dapatnya 3. Jadi 3 kali 3 dapatnya 9. Karena kita menggunakan sifat distributif, coba 3 dikali 4, jangan lupa tandanya karena pengurangan jadi dikurangi dalam kurung 3 dikali 1 sama dengan 9. Selanjutnya kita masuk ke operasi hitung campuran pada bilangan bulat. Aturan pengerjaan soal operasi hitung campuran bilangan bulat sama dengan aturan pada operasi hitung campuran bilangan cacah, yaitu sebagai berikut. Kalian perhatikan, yang pertama, operasi hitung di dalam tanda kurung dikerjakan terlebih dahulu. Yang kedua, operasi penjumlahan dan pengurangan dikerjakan urut dari paling kiri. Yang ketiga, operasi perkalian dan pembagian dikerjakan urut dari paling kiri. Yang terakhir, operasi perkalian dan pembagian dikerjakan terlebih dahulu daripada operasi penjumlahan dan pengurangan. Nah, supaya kalian lebih paham tentang operasi hitung campuran, coba kalian perhatikan contoh yang Ustazah berikan. Nah, di sini sudah ada 2400 dibagi negatif 120 dikali negatif 25. Nah, yang mana yang terlebih dahulu kita kerjakan? Karena di sini ada pembagian dan perkalian, jadi kita kerjakan yang paling kiri terlebih dahulu. Yang mana? Yang pembagian. Jadi 2400 kita bagi dengan negatif 120. Hasilnya negatif 2. Dan jangan lupa selanjutnya kita kalikan dengan negatif 25. Nah, hasilnya berapa? Mendapatkan hasil 500. Nah, untuk contoh yang kedua, 3125 ditambah di dalam kurung 154 dikurangi negatif 275 dikali negatif 15. Nah, karena di sini ada penjumlahan dan ada perkalian juga, lalu ada yang di dalam kurung.
Nah, kita mengerjakannya terlebih dahulu yang ada di dalam kurung. Jadi yang 3125 kita tulis terlebih dahulu, baru kita kerjakan hasil dari 154 dikurangi negatif 275, mendapatkan hasil berapa? 429. Nah, baru kita kalikan dengan negatif 15. Nah, dari hasil tersebut kita mendapatkan 3125 ditambah 429 dikali negatif 15. Karena di sini ada penjumlahan dan perkalian, maka yang terlebih dahulu kita kerjakan yang perkalian terlebih dahulu. Jadi 3125 tetap kita tulis. Nah, kita kerjakan 429 dikali dengan negatif 15, mendapatkan hasil negatif 6439. Baru kita jumlahkan dengan 3125 tadi. Loh, Ustazah, kenapa itu tandanya berubah dari penjumlahan, kenapa itu jadi negatif? Nah, karena ada tanda penjumlahan, ada tanda positif dan di situ ada negatif, maka yang kita gunakan yang mana? Lebih besar mana? Ya, kita gunakan yang tanda negatifnya. Jadi 3125 dikurangi 6435. Mendapatkan hasil berapa? Negatif 3310. Nah, selanjutnya menentukan suku yang belum diketahui pada operasi hitung bilangan. Pada bagian kanan timbangan terdapat 20 apel. Pada bagian kiri timbangan terdapat 5 apel dan 1 kantong plastik hitam berisi apel. Anggap saja setiap apel mempunyai berat yang sama. Dapatkah kamu menentukan banyak apel di kantong hitam tersebut? Nah, untuk menjawabnya, kita misalkan banyak apel di kantong plastik hitam tadi, kita misalkan dengan huruf P. Maka P ditambah 5 sama dengan 20. Karena kita ingin menghilangkan angka 5 yang ada di ruas kiri, maka sama-sama antara ruas kiri dan ruas kanan kita kurangi dengan angka 5. Jadi P ditambah 5 dikurangi 5 sama dengan 20 dikurangi 5. Jadi hasilnya P sama dengan 15. Jadi banyak apel di kantong hitam ada 15 apel. Selanjutnya, pemecahan masalah operasi hitung. Nah, di sini ada sebuah soal. Kala revolusi bumi adalah 1 tahun. Kala revolusi Mars adalah 1 tahun 10 bulan 22 hari. Berapa hari selisih kala revolusi bumi dan Mars? Nah, di sini ada 2 cara. Jadi untuk cara pertama, kita langsung tuliskan punyanya Mars ada berapa dan dikurangi dengan kala revolusinya punyanya bumi. Jadi 1 tahun 10 bulan 22 hari dikurangi 1 tahun. Nah, karena ini satuan, jadi tak ada tahun, ada bulan, ada hari. Jadi kita ubah ke dalam hari. Jadi 1 tahun itu ada 365 hari. 10 bulan itu kita kalikan dengan 30 hari. Baru ditambah 22 hari dan kita kurangi dengan 365 hari. Nah, mendapatkan hasil 322 hari. Ini untuk cara yang pertama. Nah, untuk cara yang kedua, untuk mencari selisihnya, jadi ada 1 tahun 10 bulan 22 hari itu miliknya revolusi Mars. Kita kurangi dengan revolusi punyanya bumi. Jadi 1 tahun kita jadikan 1 karena ada tahun, jadi 1 tahun kita kurangi 1 tahun lagi, baru kita jumlahkan 10 bulan, jumlahkan lagi dengan 22 hari dan dapatnya 10 bulan ditambah 22 hari. Nah, 10 bulan ini kita ubah satuannya menjadi hari, jadi kita kalikan dengan 30 hari ditambah 22 hari dan mendapatkan hasil 322 hari.
Nah, antara cara pertama dan cara kedua sama-sama mendapatkan hasil yang sama. Jadi misalkan untuk kalian bisa mencoba baik itu menggunakan cara ke-1 ataupun cara ke-2. Jadi selisih revolusi bumi dan Mars adalah 322 hari. Nah, untuk lebih jelasnya, coba kalian buka buku paket kalian halaman 27 untuk latihan ulangan bab 1. Kalian kerjakan mulai dari nomor 11 sampai dengan 15 untuk pilihan ganda, dan untuk yang bagian B itu kalian kerjakan dari nomor 1 sampai nomor 10. Jangan lupa soalnya ditulis, dan jangan lupa apabila di situ membutuhkan cara, jadi diberi cara. Oke, selamat mengerjakan. Terima kasih untuk pembelajaran kita hari ini. Semoga bermanfaat. Ustazah akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.